Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya Vandana dan pada kesempatan kali ini saya akan kembali mereview sebuah buku. Buku yang akan saya review kali ini saya yakin rekan-rekan semua familiar karena rekan-rekan semua sudah sering pakai produknya, yaitu bukunya berjudul The Google Guys. Nah, dari ada kata Google di sini saya yakin rekan-rekan sudah mulai kebayang apa nih bukunya. Ya, buku ini nanti akan mencoba menyikap, mengenali dan juga melihat lebih dalam pemikiran dari pendiri Google, sebuah perusahaan teknologi yang sangat besar saat ini yang banyak digunakan jasanya oleh jutaan orang di seluruh dunia. Nah, untuk itu yuk kita mulai pembahasan buku ini. Buku ini tapi nggak ditulis oleh dua sosok itu, nggak ditulis oleh Larry Page dan juga Sergey Brin sendiri, karena saya yakin juga mereka pasti sibuk nggak sempat untuk kemudian nulis buku gitu ya. Makanya buku ini kemudian akhirnya ditulis oleh Richard L. Brand, yang memang merupakan seorang jurnalis yang sudah memenangkan banyak penghargaan, dan memang dia sudah menulis tentang Silicon Valley selama hampir 2 dekade. Ia juga merupakan koresponden teknologi di Business Week. Ia juga merupakan konsultan untuk perusahaan kewirausahaan dan juga banyak menulis blog Entrepreneur World dan juga buku Capital Instinct. Saat ini Richard L. Brand itu tinggal di San Francisco. Mungkin rekan-rekan mulai menerka-nerka saat ini gitu ya. Bukunya ini tentang apa sebenarnya? Nah, bukunya ini memang banyak membahas tentang Google, ya sesuatu yang memang sering kita gunakan setiap hari gitu ya. Seberapa sering sih kita menggunakan produk Google dalam aktivitas kita sehari-hari? Saya yakin dari pertanyaan ini teman-teman jawabnya ya sering, bahkan itu bisa tiap jam gitu kita mengakses atau menggunakan layanan dari Google. Tapi di balik sebuah layanan produk yang revolusioner dan akhirnya digunakan jutaan orang ini, sudah nggak sih rekan-rekan kenal sosok di balik perusahaan yang memunculkan perusahaan tersebut? Nah, kenapa kok ini kemudian penting? Karena kalau rekan-rekan sadari, Larry Page dan juga Sergey Brin ini memang bukan sosok yang itu terbuka terhadap media. Nggak seperti Steve Jobs yang memang dia terbuka, dia suka share gagasannya. Tapi Larry Page dan juga Sergey Brin ini adalah sosok yang memang di belakang layar. Mereka jarang untuk tampil di depan untuk menjelaskan produk Google dan lainnya. Dan ini yang membuat akhirnya mereka terkesan misterius dan banyak orang yang kemudian penasaran sebenarnya bagaimana sih proses dari Larry Page dan juga Sergey Brin ini. Nah, melalui wawancara dengan karyawan, mantan karyawan, pesaing, mitra dari Google, manajemen Google sendiri, dan juga sosok foundernya ini, Richard L. Brand itu mencoba membagikan apa sih yang ada di balik perusahaan Google itu sendiri. Secara umum, buku ini nanti akan terdiri dari 5 bahasan yang menurut saya itu inti. Sebenarnya ada beberapa bahasan lainnya, tapi 5 hal ini yang menurut saya penting dan menggambarkan keseluruhan dari buku ini. Yang pertama adalah tentang penguasa ruang maya, ya ini adalah Google gitu ya. Terus yang kedua adalah pengusaha tanpa direncanakan. Yang ketiga berbicara tentang sindroma Cina. Google sebagai diktator kah? Gitu. Yang keempat adalah Google, perusahaan telepon. Dan yang kelima adalah berpikir melampaui pencarian, masalah dunia, nyata, dan juga aneh. Bagian pertama akan dibahas tentang penguasa ruang maya. Di bagian ini membahas perkembangan internet sejak dulu hingga saat ini. Karena kalau kita ketahui dulu itu penguasa internet itu bukan Google, tapi yang namanya Yahoo. Jadi Yahoo itu adalah penguasa internet di tahun 1998 dan Yahoo ini juga yang akhirnya memunculkan tuh era teknologi. Banyak perusahaan-perusahaan .com yang bermunculan, startup-startup.com yang bermunculan dan para pemilik modal, investor ini mulai menggelontorkan dana. Tapi akhirnya karena memang akhirnya investor ini menggelontorkan banyak dana dan itu tidak didukung dengan model bisnis yang mumpuni. Karena model bisnisnya masih model bisnis lama, maka banyak perusahaan.com ini yang jatuh, uang investor nggak kembali dan juga jadi krisis teknologi. Menariknya adalah pada saat krisis itu justru Google itu lahir dengan model bisnis yang berbeda dan baru di era internet. Mereka kemudian memperkenalkan model bisnis yang memang itu berfokus nggak cuma untuk pemain-pemain besar, tapi berfokus untuk membantu pemasang iklan kecil. Karena kalau misalkan kita pahami dan kita mungkin rekan-rekan ada yang pernah baca gitu ya, pada saat tahun 98 ini saat perusahaan .com itu merajalela, itu masih berfokus pada pemasang iklan besar atau para pemain-pemain besar. Jadi perusahaan-perusahaan ini itu memang fokusnya pada pemain besar. Nah, Google tidak seperti itu. Dia fokus untuk membantu pencari pemasang iklan-iklan kecil gini sehingga mereka bisa bertemu dengan marketnya, bisa bertemu dengan produk atau jasa yang mereka butuhkan begitu. Nah, di bagian kedua buku ini juga dibahas tentang
pengusaha tanpa direncanakan. Jadi kalau tadi itu membahas tentang Google akhirnya bisa naik di tengah krisis karena model bisnis baru, itu di bagian pertama. Di bagian kedua ini dijelaskan bahwa sebenarnya Google itu tidak berencana sebesar itu. Di bagian ini akan dibahas masa-masa ketika Larry Page dan juga Sergey Brin itu di sekolah di Stanford. Mereka sekolah di sekolah pasar sarjana, mereka berdua gitu ya. Dan awalnya mereka tidak berencana untuk membuat mesin pencari yang akhirnya jadi perusahaan. Mereka itu melihatnya justru sebenarnya Google itu adalah penelitian ilmiah terhadap teknologi yang dapat menemukan dokumen tepat di perpustakaan raksasa yang namanya internet ini. Jadi mereka itu benar tuh membantu orang. Dan bahkan ketika mereka awal mendiskusikan konsep Google ini dengan Andre Bruder gitu ya. Andre Bruder itu adalah memang senior mereka di Stanford, tapi memang sudah memiliki beberapa perusahaan, termasuk dia di perusahaan yang ada di Silicon Valley ketika itu. Nah, yang memang mindsetnya bisnis gitu, dan memang Andre Bruder itu lebih berfokus pada bagaimana ini mengembangkan menjadi perusahaan yang itu profitable. Dan justru di awal mereka diskusi itu, masih menurut Bruder itu menyampaikan bahwa Larry dan Sergey itu bersikuku bahwa mesin pencari itu terlalu berharga untuk dirusak oleh sekedar keuntungan atau kepentingan finansial yang ada. Jadi sebenarnya Larry Page dan juga Sergey Brin ini nggak berniat untuk bangun Google seperti saat ini, menjadi perusahaan yang sebesar saat ini. Nah, di bagian ketiga itu dibahas tentang sindroma China, yaitu Google sebagai diktator. Di bagian ini akan membahas perjalanan Google itu ketika berencana masuk ke China, di mana kala itu banyak orang yang menuduh Google sebagai perusak. Tapi kemudian Larry Page dan juga Sergey Brin sepakat bahwa mereka itu adalah orang yang mengutamakan kepentingan moral. Sama seperti tadi itu, ketika mereka membangun bis itu ya, sebenarnya bis itu diutamakan untuk membantu pelanggan mereka. Bagaimana caranya pelanggan bisa mendapatkan experience yang oke, bagaimana pelanggan itu bisa terbantu gitu ya. Nah, di Cina ini mereka menekankan pentingnya mengutamakan tentang moral. Jadi memang mereka sudah sepakat dan yakin bahwa ketika mereka masuk ke pasar Cina, maka mereka harus membuat kebijakan yang berbeda. Karena di pemerintah Cina sendiri ketika itu cukup tertutup ya, penyensoran itu cukup ketat. Maka akhirnya ketika Google masuk ke Cina, mereka memberlakukan kebijakan penyensoran yang ketat agar customer terlindungi. Karena memang mindset dari Larry Page dan Sergey Brin adalah bagaimana customer itu nyaman, bagaimana hak-hak dan juga kewajiban dari customer itu bisa mereka dapatkan, dan customer itu tidak merasa bahwa mereka terganggu gitu dengan adanya Google. Itu di bagian ketiga. Di bagian keempat ini mulai membahas transformasi Google gitu, yang awalnya perusahaan pencari, kemudian mulai beralih ke perusahaan telepon gitu ya, seperti yang kita tahu saat ini mengeluarkan produk telepon dan juga operating system gitu. Nah, proses masuknya Google ke dalam bisnis telepon yang kita ketahui saat ini, sebenarnya mereka nggak berencana ke arah situ sebenarnya. Awalnya mereka cuma berfokus bagaimana caranya aplikasi mesin pencari mereka itu terpasang di setiap telepon. Nah, ini suatu rencana yang itu Google ingin ekspansi, tapi ternyata tidak didukung oleh industri. Karena ketika itu perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang cukup besar, perusahaan telepon itu enggan untuk kemudian membenamkan aplikasi Google itu di handphone mereka. Jadi ketika itu rencana itu tuh cukup sulit untuk direalisasikan, sampai akhirnya Larry Page berdiskusi gitu itu ya dengan timnya untuk merubah sudut pandangnya, merubah mindsetnya. Yang awalnya Google itu direncanakan masuk ke handphone sebagai sebuah aplikasi, namun dia ingin Google itu menjadi industri katalis. Dia mengubah industri, dia mengubah landscape industrinya, karena kalau ini masih terjadi ya Google nggak akan bisa bersaing. Karena pada saat Google masuk ke industri telekomunikasi sudah banyak pemain-pemainnya. Sudah banyak kemudian perusahaan atau brand telepon yang sudah ada, sehingga Google ingin mentransformasi semuanya. Dan di saat itulah akhirnya Google melakukan banyak hal yang menurut orang itu aneh. Google membeli akses ribuan kilometer serat optik, mendesain OS Android, dan kemudian merilis telepon Google sendiri G1 untuk bersaing dengan perusahaan telekomunikasi yang ada. Nah, pasti rekan-rekan sampai itu juga mulai kebayang. Tapi kan Google nggak sukses bikin telepon. Memang tidak sukses, tapi niat Google adalah mereformasi industrinya. Dan mereka tidak bisa melakukan itu kalau orang-orang itu tidak menoleh dengan Google itu. Makanya akhirnya kemudian mereka membuat ponselnya, mereka membuat ponsel Android yang akhirnya OS-nya ini dilirik oleh perusahaan-perusahaan. Dan akhirnya seperti yang terjadi saat ini, OS Android menjadi OS yang
digunakan hampir 75% orang di seluruh dunia saat ini. Tapi kan telepon Google-nya nggak seperti itu, nggak sesukses dengan OS-nya. Ya memang niatan Google masih dijelaskan di buku ini juga tidak berniat untuk fokus ke dalam ranah telepon, tapi dia ingin menjadi katalisator. Dia ingin menjadi platform buat semuanya. Karena ya lagi-lagi Google itu masih mesin pencari dan dia ingin menjadi platform yang kemudian membantu orang-orang, membantu perusahaan untuk kemudian bisa menjalankan proses kerjanya dengan lebih efektif. Dan di bagian kelima, di bagian terakhir juga di buku ini gitu ya, itu membahas tentang proses lahir dan bekerjanya sebuah organisasi sosial yang dijalankan oleh Google, yaitu google.org. Memang kalau misalkan berbicara google.org ya banyak orang lihat ya itu kan mirip kayak perusahaannya Bill Gates ya, yang memang yayasannya Bill Gates gitu, yang memang didesain Bill Gates, dibangun ketika Bill Gates memutuskan untuk pensiun. Nah memang berbeda tapi sebenarnya google.org itu dengan yayasan milik Bill Gates ini. Kalau kemudian yayasan milik Bill Gates ini berkembang setelah kemudian Bill Gates itu di usia senja dan berniat pensiun dan untuk fokus di sana baru dia tumbuh yayasannya Bill Gates. Nah yayasan Google ini memang dibangun pada saat Google ya masih muda. Jadi pada saat Google di usia muda pun google.org ini atau organisasi sosial ini sudah dibuat. Kenapa? Ya, kalau menurut Larry Page dan juga Sergey Brin dibuat untuk menyelesaikan berbagai masalah di dunia dengan teknologi yang dimilikinya. Jadi google.org ini dia itu berinvestasi kepada banyak perusahaan-perusahaan baik itu teknologi, finansial, kesehatan. Tujuannya apa? Tadi itu untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang ada di dunia. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa memang Google sudah concern dengan hal itu. Karena ya google.org meskipun belum sebesar Bill dan juga Melinda Gates Foundation, tapi dia sudah bertumbuh dan bisa memaksimalkan sumber daya banyak yang dimilikinya itu dari Google, dari Alphabet saat ini itu untuk menunjang peran sosialnya, misi sosialnya dan lain-lain. Nah, kesimpulannya adalah dari review buku ini, kalau selama ini rekan-rekan yang menggunakan produk Google itu penasaran, bagaimana sih Google awalnya yang cuma mesin pencari kemudian bisa menjadi perusahaan teknologi, maka buku ini adalah jawabannya. Karena selain yang tadi saya ceritakan di review buku ini, juga masih banyak cerita, sejarah, fakta-fakta dari proses perjalanan Larry Page dan juga Sergey Brin ini dalam membangun Google sampai sesukses seperti saat ini. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan insight tentang bagaimana sih membangun sebuah industri, bagaimana kita mentransformasi sebuah industri sehingga memiliki dampak yang lebih luas, maka buku ini dapat menjadi salah satu referensi yang tepat. Moga-moga apa yang saya sampaikan tadi itu bisa bermanfaat dan rekan-rekan bisa mengambil manfaat. Dan sampai ketemu di review buku selanjutnya.